sudah belajar time domainnya? Materi terakhir kemarin? Atau ada yang belum? Sudah semua harusnya ya. Jadi terakhir ini kita akan mempelajari terkait dengan GPR. Metode GPR ini sebetulnya ya, kalau di dalam metode IM itu dia masuk di radar sih, mirip seperti penginderaan jauh ataupun metode radar yang lainnya, tapi menggunakan prinsip IM juga ya, kembali lagi persamaan Maxwell. Tetapi berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mulai dari CMD, VLF, MT, CSM, IM, TDEM, LOTEM dan sebagainya, itu semua mempelajari konsep induksi. Ya, makanya parameter FIS yang kita kaji di sana adalah nilai resistivitas atau konduktivitasnya. Karena kembali ke konsep induksi Faraday dan ini ya dikenal dengan EM induction. Dan itu ada komunitasnya. Kalau misalnya ada yang tertarik nanti ke sana ya bisa join gitu ya di komunitas itu. Kalau GPR ini juga ada komunitasnya, jangan salah ya. GPR ini salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk saat ini ya di untuk mempelajari utilitas ya. Jadi metode ini selain karena ya harganya jauh lebih murah ya dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Dan metode ini sangat mobile dan sangat gampang, mudah digunakan ya. Dan hasilnya pun sebenarnya kita bisa langsung dapatkan ya. Makanya metode ini sangat user friendly namanya ya. Jadi bagi pengguna itu tidak terlalu banyak mikir ya untuk mendapatkan hasilnya. Tapi kalau mau mengkaji lebih dalam lagi ya tentu kita akan lakukan processing ya seperti pada data-data yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Oke. Ini oke, sorry. UASnya sudah tahu ya infonya kapan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ya harusnya sudah tahu. Oke, kemudian GPR. Jadi metode GPR ini sebetulnya metode yang tentunya non-destruktif. Tahu ya non-destruktif apa? Tahu apa namanya? Ada yang enggak? Ada yang masih belum tahu. Metode geofisika itu rata-rata non-destruktif ya. Hampir semua. Apa namanya? Apa yang dimaksud dengan non-destruktif? Nggak perlu ngukur, Pak. Nggak perlu ngebor. Oke, lain. Kalau non-destruktif itu seperti apa? Ada? Yang tidak merusak benda, Pak. Oh, tidak merusak. Oke. Intinya ya gini ya. Jadi tidak merusak objeknya. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti bumi, misalnya nih lapisan bawah permukaan atau meneliti air tanah, kita tidak perlu merusak tanahnya untuk mendapatkan informasi air tanahnya gitu ya. Hampir semua data geofisika seperti itu. Jadi metode GPR juga di sini merupakan metode yang non-destruktif. Kemudian ada namanya juga non-invasif. Nah kalau non-invasif ada yang tahu nggak? Invasif. Ini ada dua ya. Jadi metode geofisika itu non-invasif, non-destruktif. Ingat ya, karena ini istilah-istilah seperti ini juga sangat sering digunakan di dalam apa ya kehidupan sehari-hari kalau orang geofisikawan lah ya. Jadi metode geofisika itu non-destruktif dan non-invasif. Non-invasif itu tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti air tanah nih, kita enggak usah mengebor sampai air tanahnya baru kita dapat informasi terkait dengan air tanah. Kita cukup mengukur di atas permukaan untuk mengukur lapisan bawah permukaan gitu ya. Jadi dia non-destruktif, tidak merusak, dan non-invasif tidak harus langsung ke objeknya gitu. Jadi jauh dari objeknya pun kita bisa ukur. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau ada yang bertanya langsung aja ditanya. Karena kemudian ini untuk penggunaannya sendiri ini sudah lama sekali ya. Jadi dulu kan zaman perang ya memang banyak apa ya tools-tools yang diciptakan termasuk rata-ratanya itu di tools geofisika ya itu diciptakan sebetulnya
untuk mendukung perang waktu itu ya, perang dunia pertama kedua ya, terutama di perang dunia kedua itu banyak yang tools-tools sebenarnya dimanfaatkan untuk militer sebetulnya ya. Termasuk GPR ini. Mungkin ada yang tahu ya kalau misalnya mau mendeteksi ranjau darat kan. Nah, metode yang digunakan sebetulnya adalah alat-alat geofisika sebetulnya di sana ya. Jadi untuk mendeteksi benda-benda yang tertanam ya seperti ranjau, nah digunakan metode geofisika salah satunya ya, metode GPR ini ya. Dan untuk apa namanya radiasinya ini ya lebih kecil ya sebetulnya. Jadi karena ini menggunakan frekuensi yang cukup tinggi juga, itu bisa sampai 1 GHz hertz ya. Itu mirip dengan sinyal pada HP kalian ya. Kalau sekarang kan sudah 4G atau 5G ya, sudah 4G ya yang rata-rata digunakan ya. Kalian tahu berapa frekuensinya? Atau bisa di searching dulu ya? Coba di searching berapa frekuensi yang digunakan pada jaringan telepon yang 5G atau 4G lah, yang lebih lebih rendah frekuensinya. Kalau 5G lebih tinggi lagi ya. Makanya kalau yang lebih tinggi frekuensinya itu akan ya resolusinya akan semakin bagus juga gitu ya. Tapi jangkauannya akan semakin pendek. Oke, ada yang tahu berapa? 1.800. Ya, tadi siapa nih? Suaranya agak ini ya, Iksan ya. Suaranya agak gimana ya? Agak bermasalah mungkin. Jaringannya agak bermasalah. Mungkin bisa ditulis di kolom chat aja ya. Iksan, bisa ditulis di kolom chat aja. Ya, suaranya tidak terdengar ya. Sama ya Armando yang suaranya kurang jelas ya. Iya, Pak. Iksan ya. Oke, saya pikir di saya juga karena jaringannya agak kurang bagus sekarang. Oke. Ada yang lain mungkin? Atau bisa ditulis di kolom chat ya. Ayo silakan di searching dulu lah biar saya jelaskan sedikit ya apa maksudnya. 1,8 sampai 2,3 GHz, Pak. Oke, 1,8 GHz sampai 2,3 GHz. Nah, sementara GPR itu kalau misalnya 1%-nya kira-kira berapa? Misalnya ambil lah yang paling tinggi misalnya. 1% dari yang paling tinggi tadi. Berapa kira-kira? Puluhan megahertz ya. Berapa? Ayo, 1%-nya berapa? 2, berapa tadi tuh? 2 sekian ya atau 2000 sekian megahertz. 1%-nya berarti puluhan ya. 23, Pak. Oh iya, benar. Jadi sekitar 23%. 1%-nya di sana berarti 23 megahertz ya. Dan sinyal GPR ya biasanya di bawah itu sekitar 20. Yang paling rendah itu ada yang 20-an atau 10 MHz ya. Tapi dalam rentang MHz. Tapi rata-ratanya sekarang hari ini juga digunakan dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi. Itu yang digunakan sekarang itu sekitar sudah ada yang sampai 700 MHz, ada yang 1 GHz ya atau 1000 MHz. Nah, dan ini dari segi radiasinya kan lebih kecil ya dibandingkan dengan cellphone sebetulnya. Nah, ini terus karena radiasinya lebih kecil ya sebetulnya ya sangat aman ya untuk digunakan, dan karena aman digunakan makanya metode ini paling banyak digunakan untuk eksplorasi dangkal. Kenapa? Karena frekuensinya tadi tinggi ya. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa ketika frekuensi yang digunakan pada gelombang IM frekuensinya tinggi, maka penetrasi kedalamannya lebih dangkal.
Nah, untuk kedalaman sendiri ini tergantung frekuensinya ya. Jadi kalau semakin tinggi frekuensinya, maka kedalamnya itu semakin dangkal. Ada yang sampai 100 cm, ada yang sampai 10 cm ya. Kalau yang menggunakan frekuensi yang sekitar 1 GHz gitu ya. Nah, kalau frekuensi yang lebih rendah tadi seperti 70 MHz misalnya ya atau 50 itu kedalamannya bisa sampai 300 meter ya untuk frekuensi yang lebih rendah. Tapi ingat lagi kalau frekuensinya lebih rendah berarti resolusinya lebih kecil ya. Nah, oke. Nah, untuk aplikasinya sendiri banyak ya. Kalian bisa baca nanti GPR itu aplikasinya apa saja. Saya sudah sampaikan tadi sedikit ya untuk utilitas itu yang paling banyak digunakan. Kemudian ini memanfaatkan yang disebut dengan mirip ya, sama namanya juga gelombang IM akan memanfaatkan electrical conductivitas sama nanti ada disebut dengan permitivitas dielektrik ya dari material, dan ini akan sangat terkait dengan tadi ya, kalau konduktivitas dan permitivitasnya itu berbeda-beda dalam setiap bahan maka akan menimbulkan respon yang berbeda. Oke. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan ada dielektrik konstan, kemudian ada konduktivitas, dan ini dua material ini sangat berpengaruh ya. Tapi untuk konduktivitas dan dielektrik ini tidak ada hubungan apa ya perbandingan lurus seperti itu ya, atau perbandingan secara linearnya ya. Ini biasanya ya belum tentu kalau misalnya konduktivitasnya tinggi belum tentu apa namanya dielektrik konduktivitas dielektrik konstantanya di sini lebih tinggi juga gitu ya, atau lebih rendah, tidak harus gitu ya, sehingga ini bisa sangat bervariasi nanti tergantung dari nilai permitivitas dielektrik atau dari konduktivitasnya ya. Nanti saya akan tampilkan juga ininya ya persamaannya. Nah, untuk misalnya pada ini ya diagram radarnya nanti jadi ada nilai yang lebih rendah, misalnya udara di sini atau air ya bahasa Inggrisnya, bukan air ya. Jadi udara itu memiliki nilai konduktivitas permitivitas dielektrik yang paling rendah, kalau air itu memiliki permitivitas elektrik yang lebih tinggi ya. Kemudian kalau dihubungkan nanti dengan velocity, karena ini akan terkait dengan kecepatan gelombang IM di dalam sebuah medium, maka kalau nilainya lebih rendah, maka velocitasnya atau kecepatannya akan lebih tinggi ya. Seperti itu. Jadi kebalikan. Nah, kemudian untuk apa namanya? Untuk penggunanya sendiri ini bisa dilihat nanti ya. Jadi untuk konkret sendiri atau aspal di sini yang memiliki range nilai dielektrik permitivitas di sini 3 sampai 5, atau PVC di sini ya itu 6 sampai 11, ada konkret semen ya. Jadi kalau semen ini memiliki nilai permitivitas dielektrik hampir sama ya dengan aspal. Jadi kalau kita mengukur ya biasanya kan GPR digunakan di kota ya, perkotaan atau namanya itu city city smart lah dan segala macam ya itu digunakan range nilai dielektrik konstan di bawah ini 3 sampai 5 untuk aspal, 2 sampai 5 untuk yang semen. Makanya nanti bisa dianalisis dari sana data-datanya. Oke. Prinsipnya sama ya seperti seismik. Jadi kalau seismik itu mungkin kalian tahu ya, source-nya itu dibangkitkan melalui apa ya? Melalui apa kalau seismik kira-kira? Ada yang tahu? Ada wave drop ya. Kemudian ada bisa melalui dinamit ya. Intinya kita menimbulkan getaran sehingga disebut dengan apa namanya? Mekanik ya. Jadi sumber getarannya itu dari sesuatu yang eksplosif ya, atau tadi yang wave drop ya. Jadi sebuah tumbukan juga akan menghasilkan gelombang seismik. Nah, mirip juga kalau misalnya kalian nih apa namanya ada di sini ya di sebelah kanan kalian lihat ada gua ya seperti ini, kemudian kalian ya kalian manggil sesuatu itu ya atau berteriak ya, maka akan ada pantulannya ya. Jadi seperti itulah prinsip dari
metode seismik atau GPR. Jadi ini memanfaatkan gelombang pantul ya. Jadi gelombang pantul di sini yang dimaksud kalau dalam GPR ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kemarin kita melihat terkait dengan induksi ini berbeda, ini menggunakan gelombang pantul. Jadi gelombangnya itu dipantulkan kembali, kemudian akan direkod oleh receiver. Makanya menggunakan frekuensi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi di sini tidak menggunakan sebetulnya prinsip induction. Oke, nah kalau ini saya tampilkan mungkin sama banget ya dengan seismik. Jadi kita namanya ada incident wave, kemudian ada reflected wave gitu ya. Jadi ada juga namanya transmittive di sini atau refraction wave. Jadi kalau misalnya kita kaji kembali ya, kita kembali ke persamaan apa sih kira-kira yang membahas terkait dengan itu? Ada yang apa? Ada yang masih ingat metode seismik? Sudut datang sama dengan sudut pantul itu oke, Snellis ya. Jadi itu juga yang kita gunakan sebenarnya di sini. Nah, dan dari situ kita bisa menghitung namanya reflektivitasnya. Nah, ini ditandai dengan yang di bawah sini. Ya. Jadi kalau pada gelombang seismik kita membicarakan terkait dengan kecepatan ya. Jadi ada kalau rho di sini merupakan densitasnya, makanya kalau di seismik itu uh, apa namanya tergantung kepadatan ya dari batuan tersebut. Jadi kalau misalnya berbeda layer 1 dan layer 2 berbeda nilai apa namanya kecepatannya, maka akan muncul responnya. Kalau misalnya layer 2-nya lebih tinggi, maka akan tuh reflektivitasnya R-nya di sini ya, atau reflektivitasnya nanti akan lebih besar ya. Kalau dia lebih rendah, maka reflektivitasnya lebih kecil ya, tergantung persamaan ini. Jadi untuk mendapatkan kita lihat dari persamaan ini. Nah, dari kedua persamaan ini kemudian ada dikenal dengan impedansi. Impedansi pada gelombang seismik tergantung pada kecepatan gelombang pertama dan medium pertama dan medium keduanya kan ya. Jadi sekedar mengingatkan lagi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan T di sini atau apa namanya transmitted ya. Gelombang yang diteruskan ya. Jadi kan ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, yang diteruskan itu ya berarti dari nilai gelombang tadi dikurangi dengan nilai reflektivitasnya. Jadi kalau reflektivitas ini biasanya berkisar dari 0 sampai 1 gitu ya. Kalau semuanya dipantulkan kembali berarti nilainya full gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ya, tetap ada yang diteruskan. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan nilainya berarti 1 kurang nilai R sehingga kita dapatkan persamaan transmitivitasnya. Nah, untuk GPR sendiri, jadi nilai impedansinya itu bukan bergantung tadi pada di sini ya, nilai rohnya atau dalam hal ini kalau kita bicara roh berarti dia lebih ke densitas ya, bukan roh nilai resistivitas ya. Kita lihat kalau di gelombang seismik. Tapi kalau di dalam GPR, nah ini akan bergantung pada nilai permitivitas di elektriknya tadi ya, saya sudah sampaikan, dan konduktivitasnya tentunya, tapi di sini lebih dominan adalah nilai permitivitas di elektriknya. Jadi untuk nilai setnya di sini itu akan kita rubah. Nah, dari mana kita mendapatkan persamaan ini? Sebenarnya dari kecepatan velocity. Jadi kecepatan itu sama dengan C dibagi dengan akar epsilon atau permitivitas dikali dengan mu-nya atau permeabilitas magnetiknya gitu ya. Nah, karena pada bahan yang non magnetik gitu ya, itu kita anggap mu-nya ya atau permeabilitas magnetiknya itu sama dengan 1, sehingga untuk nilai setnya ini sebanding dengan akar dari epsilonnya atau nilai permeabilitas di elektriknya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kemudian kita masukkan ya. Jadi dari nilai reflektivitas, kemudian transmitivitas, kemudian kita gantikan dengan nilai akar epsilon tadi ya. Ya, sehingga kita dapatkan persamaan yang sebelah kiri di sini. Ya, di sini ada nilai R-nya atau reflektivitasnya dan ada transmitivitasnya. Jadi berapa yang direfleksikan dan berapa ditransmisikan tergantung dari persamaan ini. Tergantung dari bahannya gitu ya. Kalau misalnya ada aspal, kemudian ada base gitu ya, kita bisa hitung nanti berapa nilai permitivitas atau reflektivitasnya gitu ya. Nah, itulah dasarnya. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini adalah simulasinya ya, seperti inilah kira-kira bagaimana gelombang yang tersebut dipancarkan dan dipantulkan ya. Dan dari pantulan ini nanti kemudian kita akan lihat ya responnya. Oke. Nah,
kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa gelombang IM itu mengalami atenuasi. Sudah masih ingat ya? Atenuasinya itu sangat bergantung nanti dengan kedalaman, tentunya ya dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, untuk atenuasi di sini jadi A per A0-nya ini merupakan atenuasi ya pada gelombang IM ya, itu sama dengan eksponen dari minus A per set, di mana di sini set merupakan kedalamannya. Jadi kalau ada minus kemudian ada minus set eksponen dari minus gitu ya, minus alpha per set, berarti di sini semakin ke bawah semakin berkurang nilainya ya. Kita sudah belajar di IM juga kemarin, di MT ya. Nah, untuk alfanya sendiri ini sangat bergantung pada frekuensi, kemudian ada permeabilitas magnetiknya, kemudian ada permitivitas di elektriknya. Kemudian di sini juga ada konduktivitas. Nah, yang sangat menarik ya di sini adalah ada dua kondisi. Ketika frekuensinya dikalikan dengan permitivitasnya itu lebih kecil daripada konduktivitasnya, maka kita gunakan untuk menggunakan nilai alfanya itu kita pakai yang bagian di atas, ya, yaitu sama dengan omega mu atau permeabilitas magnetiknya dikali dengan sigma atau konduktivitas dibagi dengan 2. Tetapi kalau, dan ini yang pada umumnya terjadi ya, nilai karena kita menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, maka kita menggunakan biasanya yang persamaan kedua ya. Di sini kenapa? Karena frekuensinya sangat tinggi dan dikalikan dengan epsilonnya itu akan jauh lebih besar dibanding dengan nilai konduktivitasnya. Tapi ini ada juga pada bahan yang memang sangat konduktif ya, sehingga menyebabkan nilai konduktivitasnya lebih besar, maka kita gunakan yang pertama. Tapi pada umumnya kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu nilai sigma atau konduktivitas dibagi 2 di akar dari mu atau permeabilitas magnetiknya dibagi dengan epsilon ya. Nah, ini untuk untuk yang digunakan untuk mencari nilai alfa tadi. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung nilai skin depth-nya. Oke. Sebentar ya. Oke. Kira-kira kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini waktunya berarti setengah jam lagi ya, mudah-mudahan selesai. Yang jelas ini sih prinsip awalnya tadi. Jadi ini contohnya. Jadi ada transmitter dan ada receiver. Ada sebagian alat di dalam komponennya itu, jadi transmitter juga bisa bersifat sebagai receivernya. Jadi kita sudah ketahui bagaimana untuk mengenerate gelombang IM ya. Jadi kita menggunakan prinsip Maxwell, yaitu pada persamaan keempat Maxwell ya, terkait dengan hukum Ampere. Kita generate gelombang IM-nya dari arus yang kita transmisi bangkitkan gitu ya. Kita membangkitkan gelombang IM-nya, kemudian nanti akan diterima oleh receiver-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan prinsip mirip pada seismik, kita lihat dari travel time-nya. Jadi travel time ini seberapa jauh ya gelombang IM ini akan menjalar gitu ya. Jadi waktu yang digunakan oleh gelombang IM untuk menjalar. Dan ini merupakan responnya nanti. Jadi ada namanya travel time dalam bentuk second biasanya ya, atau millisecond. Kemudian nanti akan kita lihat responnya. Jadi kalau misalnya baru kita kita generate kemudian ditransmisikan pada waktu gelombangnya masih di lapisan pertama misalnya, maka ada respon seperti ini. Nah, respon yang muncul sebenarnya seperti ini merupakan ini namanya first arrival biasanya. Jadi di sini sebetulnya yang terjadi adalah karena dari alat kemudian ada surface-nya di sini masuk ke medium yang lain, itu memiliki nilai permitivitas yang berbeda tentunya ya, sehingga nanti di sini akan muncul respon seperti ini. Jadi ini seolah-olah ini sudah bantulannya, tapi sebenarnya ini adalah karena diakibatkan oleh ada surface-nya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya nanti ketika masuk ke base aspalnya di sini, maka akan muncul lagi nih tren yang berikutnya gitu ya. Atau karena ada perbedaan di sini, maka muncullah tren respon yang lain. Kemudian bias konkretnya juga di sini muncul gitu ya. Jadi dari sini kemudian kita nanti melakukan analisis ya. Jadi sebetulnya kalau dari hasilnya di sini ya, kita bisa langsung tahu ini ada lapisan pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Tapi kalau kita kaji lagi, nah ini sebenarnya surface-nya berarti ada 2 lapisan saja. Ada batasan lapisan dari aspal dan konkret, kemudian ada lapisan konkret dengan base-nya nanti ya. Oke, jadi kalau di sini kita lihat batasan lapisannya. Oke.
Nah, mirip juga dengan yang saya tadi sampaikan. Jadi ini namanya satu trace ya. Jadi kalau dalam GPR kan ya banyak trace yang kita gabungkan ya. Jadi trace tersebut kita gabungkan, kemudian nanti kita akan dapatkan apa namanya radagram seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan gitu ya. Jadi dari satu trace kemudian digabungkan menjadi berapa kali pengukuran gitu ya. Kemudian nanti digabungkan muncullah radagram yang kita lihat di sebelah kanan, dan ini bisa kita langsung interpretasi gitu ya. Oke, nah nanti ada juga prosesingnya seperti ini. Oke, kemudian relatif dielektrik permitivitas tadi itu sangat berpengaruh ya. Saya sudah sampaikan. Jadi ini ini merupakan kemampuan dari sebuah material untuk menyimpan atau meloloskan medan elektromagnetik ya ketika medannya itu melewati benda tersebut. Jadi kalau kita lihat RDP ini setara dengan electrical permitivitas ya. Dan kalau pada ruang vakum itu ada standarnya kan, yaitu kalau salah nilainya, oh iya saya lupa ya, nilainya 4 kali 10 pangkat minus 7 itu permeabilitas magnetiknya. Kalau yang epsilon 0 saya agak lupa sedikit ya, mungkin nanti bisa di searching lah. Kemudian untuk nilai relatif di elektrik permitivitas dari sebuah bahan itu sebenarnya tergantung dari ini ya kecepatan medan elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik pada bahan tersebut. Kemudian ini tergantung juga pada ini kan konstanta ya kecepatan cahaya. Makanya untuk nilai di elektrik permitivitas bisa nanti dicari ya, di sini ada sebagian. Dan kalau kalian lihat di sini ada hubungannya dengan nilai resistivitas, tapi tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak berbanding lurus. Kalau dilihat di sini ada yang memiliki permitivitas tinggi, nilai resistivitasnya rendah, ya. Kemudian ada yang permitivitasnya rendah gitu ya, tapi resistivitasnya tinggi gitu ya. Jadi tidak berbanding lurus. Makanya ini sangat tergantung nanti dengan apa namanya dengan materinya. Makanya jangan hanya berfokus pada konduktivitas saja gitu ya. Oke, nah ini juga ada beberapa material ya yang memiliki nilai permitivitas elektrik di sini. Nah, untuk ke dalam penetrasinya kita menggunakan persamaan apa namanya skin depth dengan menggunakan di sini biasanya karena kita fokus ke travel time maka kita pakai yang nilai T, kemudian di sini bergantung pada nilai elektrika permitivitas dari bahan tersebut. Jadi 5,9 kali T kemudian dibagi dengan epsilon atau nilai dielektrik konstan dari material gitu ya. Jadi material-material itu kan memiliki nilai dielektrik yang berbeda-beda. Oke. Nah, contohnya kalian bisa hitung lah kira-kira nanti ya. Ini saya persilakan nanti dikerjakan di rumah karena waktu kita agak terbatas untuk hari ini. Jadi nanti bisa dicari ya. Kira-kira kalau misalnya nih sebuah bahan deteksi pada kedalaman atau pada waktu 46,6 nanosecond pada kita sudah tahu pada dry sand gitu ya. Kira-kira berapa kira-kira kedalaman dari dry sand ini. Jadi kita sudah bisa tahu nanti. Jadi dari nilainya di sini, kemudian ada nilai permitivitas di elektriknya, kita bisa deteksi kedalaman dry sand ini berapa ya. Nah, kita butuh informasi ini saja sebetulnya. Oke, nanti bisa dihitung ya dari persamaan. Kita menggunakan persamaannya tadi. Jadi sebenarnya tinggal dikalikan aja ini ya. Oke, nanti kalian hitung sendiri lah ya. Jadi sekitar di 137 inci ya. Oke. Nah, untuk apa namanya? Sinyalnya sendiri ya tergantung dari subsurface tentunya di sini. Jadi ada sinyal yang sangat tinggi ya ketika memiliki nilai permitivitas yang sangat berbeda tentunya, maka akan menimbulkan apa ya nilai yang sangat tinggi tadi. Jadi signal yang sangat besar itu berarti amplitude signalnya sangat besar ya dilihat. Jadi amplitude itu yang akan menentukan bahwa sinyalnya besar atau bagus atau tidak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk time-nya nanti itu akan digunakan untuk konversi kedalaman tentunya. Oke, kemudian di sini
ini merupakan ini yang noise dari GPR, jadi banyak sama dengan metode IEM lainnya sebetulnya ya. Ada yang namanya radio wave nya, kemudian ada juga yang berasal dari, kalau ada dua sistem ya pada GPR sebetulnya, ada namanya sealed dan unsealed. Kalau yang sealed-nya artinya seal itu artinya ada perisainya gitu ya di atasnya, sehingga gelombang IEM-nya itu tidak keluar atau tidak ke bagian udara lah istilahnya ya, karena itu bisa menimbulkan noise. Contohnya kalau kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini ya. Jadi ketika GPR-nya itu namanya unsealed gitu ya, jadi tidak ada perisainya, maka gelombang IEM-nya juga akan ke udara gitu ya, sehingga kalau misalnya ada media ya di sekitarnya, misalnya pohon, ada kendaraan lewat, ada di sini ada tower, itu bisa berpengaruh pada sinyalnya ya, itu bisa merupakan noise. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada shieldnya, nah itu biasanya tidak akan berpengaruh ya. Jadi ketika ada shieldnya atau ada penutupnya, perisainya, itu tidak akan berpengaruh pada apa namanya, dengan noise yang di atas permukaan. Nah, noise yang lain bisa dari bawah permukaan. Jadi ada namanya noise scattering ya, biasanya terjadi pada batuan-batuan gitu ya. Jadi apa namanya, gelombang IEM-nya bisa tersebar gitu ya karena adanya batuan ya. Jadi incident wave-nya itu mengenai misalnya batuan seperti ini nanti tentu akan mempengaruhi apa namanya, respon dari IEM. Contohnya kalau pada kerikil-kerikil gitu ya, ini akan memberikan respon yang sangat ambigu biasanya ya. Makanya nanti dibutuhkan proses yang lebih lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada ringing ya, ini ringing biasanya ya muncul ketika kita ngukur, dan itu biasanya dipengaruhi oleh noise dari bisa eksternal juga bisa internal. Oke, kemudian alatnya ada sini main unit, kemudian displaynya, kemudian nanti ada transmitting dan receiving unitnya. Jadi kontrol unit ini untuk mengontrol ya datanya. Ini yang saya perlihatkan ini model lama sebetulnya. Yang terbaru sekarang itu yang mirip lah yang sebelah kanan ini ya. Ada yang lebih baru lagi kemarin, itu menggunakan tab, juga bisa menggunakan komputer untuk kontrol unitnya atau untuk mengontrolnya. Kemudian ada displaynya, monitor lah seperti itu ya. Kalau yang terbaru sekarang itu menggunakan tab gitu ya, bisa langsung dilihat di tabnya. Kemudian ada komponen yang paling penting ya, ini transmitter untuk mentransmisikan gelombang IEM-nya, dan ada receiver-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah prosesnya seperti kita ada transmitter receiver, kemudian nanti ada ini ya, ada biasanya namanya kalau divisi offsetnya gitu ya, atau D di sini. Nah biasanya dan rata-rata ya GPR yang kita gunakan saat ini sudah menggunakan fix offset, jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi offsetnya, sehingga dalam perhitungannya kita sudah otomatis bisa kalibrasi ya seperti itu. Nah, untuk surveinya sendiri ini ada beberapa hal yang perlu dikaji ya. Apakah memiliki distance? Kalau nggak ada ya rata-rata sekarang kan tidak memiliki distance. Kemudian frekuensinya berapa gitu ya. Ini yang harus kita pahami dengan baik, karena nanti dalam processing ya kita perlu mengetahui frekuensi berapa yang kita gunakan. Kemudian wavelet pulse-nya di sini atau lebar jendelanya kira-kira lebar frekuensinya berapa gitu ya. Itu juga perlu kita ketahui. Kemudian ini ya, local properties-nya, artinya kalau kita lihat di sini berarti lebih ke parameter fisis ya dari bahan-bahan di sekitarnya. Apakah low conductivity atau high resistivity, low dielectric permittivity atau high electric permittivity ya. Kemudian apakah basah ya daerahnya atau kering ya. Nah itu sangat penting juga kita ketahui. Nah kemudian resolusi yang kita harapkan. Nah ini sangat penting nanti, karena resolusi yang kita lihat nanti di sini ini tergantung dari ini ya, dari oke sebentar. Resolusinya nanti ini akan tergantung dari nilai frekuensi yang kita gunakan ya. Ini tergantung juga dengan sampling frekuensi nantinya ya. Jadi
frekuensi tadi yang digunakan kan akan akan kita pilih nanti ya dalam pengolahan sinyal. Mungkin kalian sudah belajar ya bagaimana kita mendapatkan sinyal digitalnya, maka kita perlu melakukan yang disebut dengan sampling frekuensi ya. Jadi sampling frekuensi itu sangat penting nanti supaya sinyal yang kita harapkan kita dapatkan itu bisa terekam pada alat kita ya. Karena kalau sinyal yang di dalam bumi itu kan analog, jadi kita mau convert ke dalam bentuk digital supaya bisa kita proses nanti. Oke, jadi ini contoh datanya dan ini contoh interpretasi yang kita lihat. Datanya itu apakah sinyal yang kita ukur itu sudah oke gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari datanya kalau misalnya sangat tidak terlihat apa-apa respon, jadi perlu kita kalibrasi lagi. Dan mengapa kita ini ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya di sini. Ini untuk mempertanyakan apakah datanya sudah oke atau tidak gitu. Nah, terkait dengan atenuasi tadi, terkait dengan strong reflector. Jadi kalau kita lihat contohnya ya pada gambar ini, kita lihat di sini ada strong reflector ya pada lapisan yang pertamanya. Ini data langsung yang hasil penelitian saya dengan rekan-rekan saya ya. Nah ini bisa dilihat ya bahwa ada layer sedimennya, kemudian nanti ada layer di sini yang berasal dari karena ada water table, itu tentu kalau air memiliki reflektivitas yang sangat rendah ya. Oke, kemudian ini juga ya terkait dengan permitivitasnya. Nah ini kan kita harus consider tadi ya. Oke. Nah untuk processingnya mirip kalau ada yang sudah belajar seismik, sudah belajar metode seismik ya. Apakah sudah? Sudah ya, oke. Oke, seismik refleksi tentunya. Di sini mirip processingnya. Jadi ada encoder datanya, ada namanya static correction untuk mengoreksi tadi yang ini phase arrivalnya gitu ya. Nah ini kita bisa koreksi contohnya yang pertama tadi. Kemudian ada dewowing ya untuk meremove noise yang frekuensi sangat rendah, kemudian automatic gain control untuk menaikkan sinyalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sinyal rendah kita akan tingkatkan, kita kalikan dengan nilai angka tertentu gitu misalnya ya. Kemudian ada band pass filter, kita menggunakan misalnya band pass filter di sini rata-rata sih ya karena kita sudah tahu frekuensinya. Kemudian ada background removal ya, ini untuk remove noise yang berupa background biasanya ya. Yang di luar sinyal yang kita harapkan. Kemudian trace staking. Jadi di sini nanti ada staking. Kita akan temukan sinyal-sinyalnya untuk menghilangkan noise yang tidak bisa kita filter. Kemudian ada migrasi ya untuk mengembalikan ke proses datanya ya sama di dalam seismik. Kemudian selesai udah itu prosesnya sebetulnya. Nah, selain interpretasi dari radiogram ini sebetulnya kita kenal ada namanya phases ya. Jadi interpretasi phasesnya. Jadi setiap objek contohnya pasir atau sama dengan pasir clay dengan shell misalnya itu memiliki trace yang berbeda atau disebut dengan phasesnya di sini. Jadi kayak di radiogramnya kan ada perbedaannya kalau kalian di sini. Jadi misalnya kita lihat ya pada lapisan misalnya yang berlumpur misalnya gitu ya atau moderate radar phases di sini kita lihat ini sinyalnya tidak akan terlalu jelas kita lihat ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya pada yang horizontal radar phases ini cenderung ke lapisan sedimen yang teratur misalnya shell gitu ya atau sedimen yang lain yang teratur. Nah bisa kita lihat ininya di sini nilai bentuk phasesnya gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan juga interpretasi dari sana. Selain tadi dari radiogramnya ya. Oke, nah ini untuk utilitas misalnya ya. Jadi di sini ada tank ya atau ya penyimpanan ya biasanya kalau contohnya di Pertamina kan biasanya ada drum ya yang dikubur di dalam tanah. Nah ini bisa kita deteksi ya dengan menggunakan metode GPR misalnya. Nah ini contohnya ya, jadi ada tank di sini, ada drum di sini yang dikubur, kemudian
diukur dengan menggunakan GPR, maka di sini terlihat responnya ya. Jadi dari sini kita bisa lakukan interpretasi nanti ini. Oke, selanjutnya juga sudah selesai berarti ya. Ini bisa untuk yang lain. Kalau misalnya mau lihat contoh yang lain bisa kunjungi website di bawah ini ya. Ini ada saya juga gunakan sebagai referensi. Sebenarnya kalian bisa baca di sana untuk informasi lebih lanjutnya. Yang saya tampilkan di sini cukup untuk menjelaskan terkait konsep dasar dari GPR-nya saja. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, jadi sekali lagi ya, ini kan mungkin sekitar 10 menit lagi untuk kuisnya. Saya mengingatkan lagi bagi yang belum join ya untuk segera bergabung. Karena nanti takutnya ini ya tidak join mungkin karena malas ikut kelas gitu ya. Jadi bisa disampaikan ya untuk segera bergabung. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, untuk data GPR ini sendiri sebetulnya ini ya kalian bisa mungkin bisa menanyakan ya. Kalau di KP itu rata-rata perusahaan-perusahaan utilitas itu biasanya memiliki datanya sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau KP nanti terkait dengan data GPR ya bisa juga ke perusahaan geofisis atau bisa ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang utilitas gitu ya. Biasanya mereka seperti kontraktor juga biasanya memiliki untuk data GPR ini. Jadi ini sekedar informasi saja, kalau di Indonesia saat ini banyak digunakan di perkotaan, contohnya di Jakarta untuk mendeteksi kabel, kemudian untuk digunakan mendeteksi ini ya, membuat peta jalur kabel ya, karena kan di Indonesia itu rata-rata tidak dibuatkan peta jalur kabelnya. Oleh karena itu belakangan ini karena biasanya kalau dilakukan pembangunan kan perlu diketahui di mana nih posisi kabel ya. Contohnya saja kalau yang paling simpel di ITERA misalnya gitu ya, mau membangun gedung gitu ya, itu harus diketahui posisi kabelnya di mana, karena kalau enggak ya bisa terputus lagi nanti kabelnya ya, kemudian harus instalasi ulang. Itu membutuhkan biaya yang tambahan lagi ya, seperti itu. Oleh karena itu di dalam penggunaan GPR ini ya sangat penting ya untuk di kalangan industri tentunya untuk mendeteksi keberadaan utilitas ya, terutama ya yang banyak jadi persoalan ya di kota-kota besar. Salah satunya di Jakarta ya. Jakarta itu banyak kejadian ya. Jadi perbaikan jalan satu kota bisa mati ya listrik karena tidak jalur listriknya nggak diketahui di mana ya, atau mungkin airnya bisa putus gitu ya. Nah itu karena kurangnya informasi terkait dengan jalur utilitas yang ada. Oleh karena itu sangat diperlukan ya tentunya di dalam kehidupan sehari-hari nantinya, terutama di bidang utilitas ya. Nah yang lain juga bisa digunakan untuk misalnya pada bendungan misalnya ya, untuk mengetahui keretakan bendungan kita bisa menggunakan GPR. Kemudian yang lain juga digunakan untuk untuk situs purbakala ya. Jadi untuk mengetahui situs purbakala banyak yang menggunakan GPR juga ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup? Kalau cukup, ini waktunya 10 menit lagi untuk kuis. Jadi mungkin saya akan sampaikan sedikit informasi ya. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu apakah semuanya sudah join dari semua kelas. Ketua kelas A siapa?
Siapa ketua kelas A-nya? Yang kelas A, ketua kelasnya siapa ya? Ada yang ingat? Atau sudah lupa ketua kelasnya? Oke, kalau di data saya ini ada siapa ya? Ada Jimmy, apakah Jimmy sudah hadir? Oh sorry, Jenny. Ada Jenny? Oh belum ada ya. Ada Pak. Oke, sudah diinfokan ya ke yang lain untuk segera bergabung ya. Baik, Pak. Oke, kemudian yang kelas B ini ada Natal. Natal sudah bergabung? Sudah Pak. Sudah diinfokan Natal ke temannya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, kemudian kelas C ada Al-Qadri. Al-Qadri gimana? Ya Pak. Sudah disampaikan? Sudah Pak. Sudah ya. Kemudian yang terakhir ada sebentar. Untuk kelas D ada Alfiando. Alfiando gimana? Sudah Pak, udah di Mas Pak dari kemarin Pak. Oke, dari kemarin udah ya. Baik, ini sekitar 7 menit lagi, jadi waktunya 30 menit untuk mengerjakan. Saya sampaikan aja ya, informasi untuk UASnya. Jadi tadi yang bertanya terkait dengan tipe soalnya ya, biar saya sampaikan aja sekarang. Tapi apapun sebenarnya ya tidak ada masalah ya. Tipe soalnya ada banyak ya. Ada 4 kalau tidak salah, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, yang pertama kayaknya pada suka pilihan ganda ya. Jadi ada pilihan ganda. Jadi nanti pilih jawaban yang tepat ya. Jadi saran saya nanti dibaca baik-baik ya instruksinya. Karena kalau kalian tidak baca instruksinya dengan baik, nah bisa nanti salah jawab. Oke. Jadi ada yang pertama itu pilihan ganda. Tahu kan pilihan ganda kayak gimana? Tahu ya? Tahu, Pak. Oke, tahu ya pasti. Jadi pilihan ganda pilih jawaban yang paling tepat ya. Kemudian yang kedua itu adalah pilihan ya. Jadi pilihan ganda tadi memilih salah satu ya jawaban yang tepat. Kemudian nanti yang kedua mirip pilihan ganda tapi kalian memilih beberapa jawaban yang tepat. Jadi bukan hanya satu saja. Jadi misalnya ada pilihan nih, kalian pilih ya checklist nanti pilihan yang tepat yang mana saja gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya, dan ini mungkin yang paling mudah ya di antara semuanya. Pilih jawaban benar atau salah. Oke, jadi ada nanti yang benar, pernyataannya apakah benar atau salah seperti itu ya. Nah, kalian harus paham berarti ya. Pilihan benar atau salah yang terakhir. Jadi ada 4 jenis ya. Jadi di sini nanti akan ada namanya isian. Oke, dan ini nanti dibaca baik-baik lagi. Jadi maksimum 2 huruf dan 4 angka ya. Jadi bisa 2 huruf ya dan 4 angka. Oke. Jadi ada sebentar ya. Oh sorry, bukan 2 huruf, 2 kata ya, 2 kata. Saya salah ya. Jadi 2 kata dan 4 angka. Oke. Jadi silakan nanti dijawab, diikuti baik-baik. Nah, untuk selanjutnya tambahannya adalah saran saya semuanya menggunakan huruf kecil saja atau huruf besar ya. Sebenarnya saya sudah masukkan untuk segala kemungkinannya, tetapi untuk lebih amannya bisa menggunakan huruf besar saja ya atau huruf kecil saja. Oke. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini 4 menit lagi ya. Dan waktu pengerjaan cuma 30 menit untuk 30 soal. Tiga 31 kalau nggak salah ya. Ya sekitar itu.
tapi sekitar 30-an. Jadi satu soal itu 1 menit. Jadi tidak ada waktu untuk nyontek ya. Kalau nyontek ya bisa lambat, atau yang memberikan contekan bisa lambat nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan selama ujian semua kameranya di-on kan ya. Jadi yang belum on kameranya ya silakan nanti di-on kan, karena saya akan pantau dari sana. Gampang kok ya, soalnya gampang. Kan tadi katanya lebih suka kayaknya pilihan ganda. Oke, saya kasihkan pilihan ganda kan. Tapi ada juga yang lebih mudah lagi, yaitu memilih benar atau salah. Lebih gampang lagi ya. Ya, Francisca. Tinggal milih dua jawab pilihan kan, benar atau salah kan. Ya. Kalau nggak benar ya salah gitu kan. Oke. Mungkin yang terakhir yang agak sulit ya, karena kalian harus mengetik ya masuk. Kemudian ada juga beberapa hitungan nanti di dalam pilihan gandanya, tapi itu gampang karena pilihan ganda jadinya mudah ya. Oke, silakan yang belum on kameranya segera di on kan kameranya. Ini masih banyak yang belum. Oke. Yang join sekarang sudah 140. Baik, waktunya 1 menit lagi, saya akan segera share linknya dan sesi ini. Oke. Silakan dibuka linknya. Jika ada yang terkendala, langsung diisi nama NIM-nya ya. Ingat baik-baik ya, sesuai ya, jangan diisi di kolom nama, jangan diisi NIM gitu ya. Ada yang banyak seperti itu yang saya temukan ya. Bagian nama diisi NIM, bagian NIM diisi nama gitu. Padahal sudah jelas instruksinya di sana. Kemudian pilih kelasnya ya. Kelas sesuai dengan apa namanya yang kalian tempati selama ini ya, kelas A, B, atau C atau D gitu ya. Silakan. Oke. Dan untuk waktunya dimulai dari sekarang. Jadi tidak ada penambahan waktu. Saran saya ketika sudah mendekat jam 9.30 ya. Jam 9.30 segera di submit saja. Jadi mungkin ya 2 menit lah sebelum itu di submit ya. Jangan sampai nanti kendala jaringan lagi gitu ya. Oke, silakan. Oke, yang belum on kameranya silakan di on kan kameranya. Masih ada beberapa yang belum on. Saya perlu sebutkan namanya enggak ya? Sebentar. Ada Naning, Muhammad Fajar belum on. Dan nanti akan ada catatan tersendiri ya bagi yang off kameranya. Wina, ada Miftahul Husna, Meta Rahayu, Rara, Sila, Ahmad Dhani, Iqbal Fajar, Muhammad Rizky, Amsal Rizky, Rifa Prima, Peter Gideon, Kip Tijala, Falti, Rinduku, Rafika Glory, Royen belum on kameranya, Gracia belum on, Cintana belum on, masih off ya, Aden, Bagas, Ferry, Irawan, Maria, Angelica, Intan Pardede, kemudian Risma, Simatupang. Itu yang masih off kameranya silakan di on kan.
ini sudah banyak yang on, tapi Muhammad Fajar belum on ya. Terus Armando juga masih off. Wina juga masih. Terus Rara juga masih off. Amsal Rizky. Ya ini saya sampaikan aja ya. Jadi ada catatan khusus nanti bagi yang off kameranya ya. Oke, silakan ya. Saya akan pantau. Saya akan mematikan kamera dan mikrofon saya dan saya akan pantau ya. Tidak ada permanen waktu pengumpulan 9.30. Ini banyak yang kabur ya. Jadi oke, nanti jadi catatan saja. Recording in progress.
Aduh, koneksiku juga berkurang. Iya ya. Yang hukum itu ampere. Material yang paling konduktor air laut. M pasif, magnet bumi dan ionosfer. Medan magnet bernilai 0 karena medan magnet punya dua kutub berbeda. Bernilai 0 dikarenakan medan magnet selalu memiliki dua kutub berbeda. Lainnya, dalam nih gue fotoin ya. Iya. Kok nggak bisa share screen? Dalam pengolahan data VLF itu yang persamaan filter Fraser itu yang gue kirim aja Tara. Udah selesai. Jadi amat Pak, bisa ngapa Pak? Enggak. Gue nanti balik. Gue kayak nggak ikut waktu deh. Gue udah capek banget, gue bermasalah terus semua ini.
Banyak ini, banyak. Itu apa? Hah? Coba lihat. Ini yang enak, tapi boleh makan. Ya ini memang. Aduh, yang pasif apa sih? Yang pasif. Berapa nih? 15. Hah? 15. 15. 10 ah, dapat bro. Orang lain Pasif. 15 aja. Bentar ya. Pasif. Serial frekuensi. Boleh mau beli kan? Control source. Kamu makan sama-sama. Minta satu lagi, satu lagi. Yang satu. Control source. Control source audio. Audio monitor. Oh gila udah 15. Udah lewat 15. Bicara medan magnetik sekunder yang dihasilkan akibat arus elektrik tekanan panas. Ada yang sudah selesai? Besarnya medan magnet sekunder yang dihasilkan akibat adanya arus elektrik. Belum, Pak. Tentukan oleh parameter. Oke. Keunggulan VLF dari ketinggian. Ya, sudah ada 1 orang ya? Iya. Oke, bagus ya. Coba foto atau screenshot soalnya. Mungkin saya sambil menyampaikan sesuatu. Jadi untuk UASnya nanti akan ada pengawasnya juga ya. Jadi selain saya nanti akan ada yang akan awasi juga. Dan pelaksanaannya juga masih online ya. Dan saya harap semuanya bisa belajar dengan baik. Bukan. Kan pas praktikum juga dibilang. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Bagi yang sudah selesai, silakan live dari Zoom gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini sambil saya record juga. Ini yang ada hadir ada sekitar 134 orang. Jadi harusnya ada berapa yang tidak online sepertinya ya. Tapi ini saya akan catat tentunya ya. Peluruhan eksponensial atau linear? Eksponensial. Peluruhan eksponensial. Ya ini gua kasih tahu peluruhan eksponensial. Aduh ini ada rumus-rumusan lagi. Untuk mencari nilai resistif semu dan nilai fase.
Mencari nilai resistivitas seni fase 6 persamaan berikut. Kasih apa? Siapa sih ini namanya? Telepon dulu. Maksimal telepon. Dia bilang Waktunya 10 menit lagi ya. Jadi saya ingatkan lagi jangan sampai ada yang terlambat karena waktunya akan on time. Tidak ada penambahan waktu sama sekali. Penetrasi maksimal gimana sih? Dengan alasan apapun ya. Yang kedalaman penetrasi maksimal berapa tadi? Kedalaman penetrasi maksimal 125 km ya. Udah nggak apa-apa deh, ngasal aja, ngasal. GPR umum terdiri dari nih ya, gue udah masuk yang jenis soal kedua, jenis konfigurasi pada metode TDR. Gue fotoin aja deh. Time domain elektromagnetik. Kontribusi konektivitas analog bergantung pada teknologi. Aduh, ini apa? Kontribusi konektivitas tanam. PG-nya udah, ini gue udah bagian ketiga nih. Oke, sudah ada 4 orang ya yang submit. Waktunya 6 menit.
intensitas semu pada metode time sebanding dengan perbandingan dan oke. Ya. Oke. Kok unit permission sih? Forumnya jadi nggak bisa dibuka. Bentar. Forumnya jadi nggak bisa. Waktunya 5 menit lagi, saya infokan saja tidak ada penambahan waktu dengan alasan apapun. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Belum bentar. Gue panik banget, formnya tiba-tiba ketutup. Iya benar. Input tetap pada versi nanti berdasarkan posisi adalah harus follow. Waktunya yang 3 menit lagi, yang baru kumpulkan ada 10 orang ya. Jangan sampai terlambat dan jangan sampai ada masalah nanti ya. Jadi tidak ada penambahan waktu. Seki masih dalam konduktor dengan adanya medan magnet. Benar salah, bentar ya gue bacain. BS B ya, B itu B. Salah. Benar. Yang kuning salah. Ya. Benar. Oke, silakan yang sudah selesai boleh leave ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Saya sampaikan lagi sekali lagi, yang terakhir tidak ada penambahan waktu dengan alasan apapun ya. Numeriknya pakai K kan? Numeriknya pakai K atau pakai? Arus E-nya EDDY. Arus ED-nya EDDY atau Pak, izin bertanya Pak. resistivitas kan bukan? Gimana? Iya. Yang sebelumnya yang di awal tadi Pak. Yang di awal tadi Pak. Ya. Yang untuk pengumpulan tugas resume itu Pak, kan
saya dapat kabar kan bukan hanya saya yang belum mengumpulkan Pak, ada teman saya. Nah, jadi untuk pengumpulannya itu di dalam kartu zip atau gimana Pak dari email Bapak? Maksudnya gimana? Yang sebelumnya kan saya belum mengumpulkan tugas resum sama catatan. Oh ya, nanti aja Fajar ya, ini setelah ujian. Ini masih ujian soalnya. Maaf Pak. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ini tidak ada penambahan waktu. Ntar lo udah nge SSO nggak? Deket SSan? 30 detik dari sekarang. Udah. Iya udah. Dan saya akan tutup responnya. 15 detik lagi. 10 detik lagi. 5 detik lagi. Dan waktunya sudah habis. Oke. Oke, baik semuanya. Terima kasih ya. Silakan Fajar tadi ada yang mau ditanyakan. Waktunya sudah selesai ya. Recording stopped. Submit lagi. Maaf sebelum mengganggu tadi Pak. Lanjut yang pertanyaan yang tadi Pak. Nah, kan saya dengar, teman yang lain kan ada yang mengumpulkan Pak, mengumpulkan resum. Nah, pemasarannya juga sama kayak saya Pak. Nah, jadi untuk pengumpulan resume itu ke email Bapak, terus kalau untuk pengumpulan itu perwakilan atau per individu Pak? Ya individu lah, nggak mungkin perwakilan Fajar. Semuanya masing-masing ya kirim tugasnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Soalnya gampang ya tadi. Ini yang kumpulkan sekitar ada 147 orang. Jadi kayaknya sih ada berapa mungkin yang tidak. Dan backnya akan segera ya nilainya setelah review. Mungkin ke terakhir lah besok mungkin. Oke.